adik-adik, gimana kabarnya? Balik lagi bersama Kak Yuni. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk membahas energi kinetik rotasi dan momentum sudut. Disimak ya. Apa sih yang adik-adik ketahui tentang gerak? Gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan suatu titik atau benda terhadap titik acuan tertentu. Berdasarkan bentuk lintasannya, gerak itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak translasi atau pergeseran dan gerak rotasi atau melingkar. Sebelum kita lanjut membahas tentang gerak translasi dan gerak rotasi, perlu adik-adik ketahui bahwa benda yang bergerak memiliki energi yang disebut dengan energi kinetik. Oke, kita lanjut ya. Gerak translasi dapat didefinisikan sebagai gerak pergeseran suatu benda dengan bentuk dan lintasan yang sama di setiap titiknya. Jadi, sebuah benda dapat dikatakan melakukan gerak translasi apabila setiap titik pada benda itu menempuh lintasan yang bentuk dan panjangnya sama. Secara sistematis, energi kinetik suatu benda pada gerak translasi dinyatakan dalam persamaan E K trans sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, dengan keterangan E K trans adalah energi kinetik gerak translasi, M adalah massa, dan V adalah kecepatan linear. Gerak rotasi dapat didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan bentuk dan lintasan lingkaran di setiap titiknya. Jadi, benda disebut melakukan gerak rotasi jika setiap titik pada benda itu menempuh lintasan berbentuk lingkaran. Sumbu putar adalah suatu garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan tegak lurus pada bidang lingkaran. Secara sistematis, energi kinetik suatu benda pada gerak rotasi dinyatakan dalam persamaan E K rot sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat, dengan keterangan E K rot adalah energi kinetik gerak rotasi, I adalah momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang momentum sudut. Momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang sedang berputar atau bergerak melingkar. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Arah momentum sudut L tegak lurus dengan arah R dan arah V. Untuk benda bermassa M, bergerak rotasi pada jarak R dari sumbu rotasi dengan kecepatan linear V. Maka persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut. L sama dengan I dikali omega, dengan keterangan L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Pada video sebelumnya, telah kita ketahui penerapan momen gaya dan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, kita akan membahas mengenai penerapan pada energi kinetik rotasi dan momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari. Seorang balerina berputar merupakan konsep momentum sudut, di mana nilai momentum sudut tetap, namun balerina akan lebih mudah berputar tanpa membentangkan tangannya karena dapat menyebabkan momen inersia menjadi bertambah. Pesawat terbang. Pesawat yang diterbangkan ini juga termasuk salah satu contoh penerapan energi kinetik. Pesawat ini memiliki sejumlah energi kinetik karena bergerak atau terbang dari satu tempat ke tempat lainnya. Kendaraan bergerak. Salah satu penerapan energi kinetik yang sangat sering kita jumpai setiap hari adalah kendaraan yang bergerak. Karena gerakan kendaraan ini yang cenderung bergerak secara lurus, maka gerakan benda ini bisa dikategorikan sebagai salah satu contoh energi kinetik translasi. Bersepeda. Saat kita bersepeda, mengayuh pedal dengan kecepatan tertentu akan menciptakan momentum sudut yang membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas sepeda. Coba adik-adik perhatikan soal berikut ini. Sebuah roda mobil memiliki massa 20 kg melaju di jalan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika roda mobil dianggap berbentuk silinder pejal, maka berapakah energi kinetiknya ketika roda tersebut berputar? Diketahui M sama dengan 20 kg, V sama dengan 10 meter per sekon. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Untuk penyelesaiannya, kita masukkan rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan 1/2 dikali MV kuadrat ditambah 1/2 dikali I omega kuadrat. Dikarenakan roda mobil berbentuk silinder pejal, maka momen inersianya menjadi 1/2 dikali MR kuadrat.
Dan rumus energi kinetiknya menjadi EK sama dengan 1/2 dikali mv kuadrat ditambah 1/2 dikali 1/2 mr kuadrat dikali v per r kuadrat. Untuk v per r kuadrat merupakan penguraian dari rumus omega kuadrat. Untuk menyelesaikan soal ini, maka rumus energi kinetiknya menjadi EK sama dengan 1/2 dikali mv kuadrat ditambah 1/4 dikali mv kuadrat. Masukkan angka-angka yang terdapat pada soal. EK sama dengan 1/2 dikali 20 yang merupakan nilai dari M, dikali 10 kuadrat yang merupakan nilai dari V kuadrat, ditambah 1/4 dikali 20 yang merupakan nilai dari M, dan dikali 10 kuadrat yang merupakan nilai dari V kuadrat. Dihasilkan EK sama dengan 1000 ditambah 500, maka nilai energi kinetiknya sama dengan 1500 Joule. Seorang penari balet yang berputar dengan lengan terentang dan kelajuan 3 radian per sekon memiliki momen inersia 12 kg meter kuadrat. Jika saat lengannya merapat ke tubuh, momen inersianya menjadi 4 kg meter kuadrat. Berapakah laju putaran kecepatan sudut ketika lengannya merapat? Diketahui, momen inersia pada saat lengan terentang atau momen inersia pertama bernilai 12 kg meter kuadrat. Untuk omega pertama atau kelajuan pada saat lengan terentang bernilai 3 radian per sekon. Sedangkan momen inersia saat lengan merapat ke tubuh atau momen inersia kedua bernilai 4 kg meter kuadrat. Dan yang ditanya adalah laju putaran kecepatan sudut ketika lengannya merapat atau omeganya. Penyelesaiannya, karena tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem penari balet tersebut, maka berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu momentum sudut pertama sama dengan momentum sudut kedua. Perlu adik-adik ingat, rumus momentum sudut adalah L sama dengan I dikali omega. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus momen inersia pertama dikali omega pertama sama dengan momen inersia kedua dikali omega kuadrat. Kita masukkan angka yang terdapat pada rumus, yaitu 12 yang merupakan nilai dari momen inersia pertama dikali 3 yang merupakan nilai dari omega pertama, sama dengan 4 yang merupakan momen inersia kedua dikali omega kuadrat. Dihasilkan 36 sama dengan 4 dikali omega kuadrat. Untuk mempermudah menghitungnya, omega kuadrat kita pindahkan ke sisi kiri, maka menjadi omega kuadrat sama dengan 36 dibagi 4. Dan dihasilkan omega kuadrat sama dengan 9 radian per sekon. Dan kita sederhanakan menjadi omega sama dengan 3 radian per sekon. Jadi, ketika tangan penari balet direntangkan, maka kecepatan sudut penari balet tersebut adalah 3 radian per sekon. Baiklah adik-adik, itu tadi ulasan materi tentang energi kinetik rotasi dan momentum sudut. Sampai di situ saja pembahasan kita tentang dinamika rotasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa.